mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempar! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Alokum. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di Alas Dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas! Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri keempat ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Pegatsuro, Dedi sebagai Dadung Wesi, Rosli Pontian sebagai Ken Pawuti, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kembang yang telah mekar berseri tersunting di peraduan Sangga Lestari. Seri ceria hari berganti, tak hilang lagi. Keduanya telah bersatu, Jaka Badak dan Dewi Astini, kala rembulan terang benderang. Sementara itu di Pakuwon, Pegatsuro sedang dihadapi oleh para pengikutnya. Ken Pawuti, cita-cita telah terkabul. Pedukuhan ini kembali padaku. Maka aku bermaksud membangun kembali pedukuhan ini dan juga kejayaanku. Ki Pegatsuro, sepatutnya segala sesuatu yang hancur oleh tekad perjuangan. Jadi kewajiban kita membangun kembali. Iya. Kehancuran pada sisi pengorbanan itu mulia, Ken Pawuti. Sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi.
Seandainya pemerintah kerajaan Panjalu Kediri mau menghargai aku dan tidak serampangan mengangkat Larang Jati jadi kubu di sini. Tata cara pemerintahan kalau hanya mengandalkan kabar para utusan yang begitu jadinya. Maka jadi contoh untuk kita membangun pedukuhan ini. Aku akan turun ke segala wilayah untuk melihat apa saja yang terjadi. Juga, Ki Pegat Suro, ku minta tidak hanya angkrem di Pakuwon ini. Wow, apa aku ini ular yang makan sekali dan tidur seminggu, lalu baru keluar lagi dari sarangnya? Aku akan menjadikan pedukuhan ini lebih makmur. Bagaimana hasil pengamatanmu di wilayah pedukuhan ini, Adi Dadung Besi? Masih terasa sepi, Kang. Penduduk seperti tidak bergairah. Dari omongan mereka yang sempat kudengar, penduduk masih belum hilang rasa bencinya pada kita. Mereka seperti tidak suka pada Kakang yang jadi kuwu. Itu sudah tentu, Adi Dadung Besi. Pedukuhan masih kaget. Aku menjadi kuwu menggantikan Larang Jati. Bisa dimaklumi. Tentu saja mereka juga masih terbayang-bayang pertempuran yang meminta korban. Ki Pegat Suro, Dadung Wesi, untuk memulihkan kepercayaan penduduk itu, kita harus bersungguh-sungguh. Kita tunjukkan niat kita yang baik. Kalau ada peperangan waktu yang lalu, itu hanya ujian untuk mewujudkan keadilan yang penuh damai. Ulasan Ken Pawuti yang mengarah pada hal berlaku bijaksana, menggugah Pegat Suro akan segala cita-citanya yang tentu tidak gampang terwujud apabila tidak disertai mawas diri. Kebijakan yang bisa diterima oleh penduduk dengan rasa tentram. Ken Pawuti, aku yang memulai membangun padukuhan ini. Tentu aku tahu caranya untuk memulihkan kepercayaan penduduk padaku. Citra gerombolan pengacau yang selama ini jadi sebutanku akan kuperbaiki. Bagus itu. Memperbaiki dengan segala kerendahan hati seorang pemimpin. Bagaimana tanggapanmu, Dadung Wesi? Apakah kakak seperguruanmu itu bisa memegang janjinya? Ya, semoga saja tidak kepleset, lupa diri. Bisa hancur semua. Ya. Pakuwon dan pedukuhan ini jauh lebih baik ketimbang Alas Purwo. Aku tidak bisa membayangkan kalau Jaka Badak menjadi kubu di Alas Purwo, lalu mengatur manusia-manusia liar dan masih puas itu. Jaka Badak pasti mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi didampingi Tri Andiani. Perempuan galak yang tidak akan tunduk oleh segala tantangan. Tri Andiani? Iya. Iya. Jaka Badak bakalan kerepotan punya mitra kerja perempuan berwatak lelaki. Begini, Ki Pegat Suro. Sebetulnya Tri Andiani bisa berlaku lembut. Dia pada dasarnya wanita biasa, Ki. Ya bisa menangis. Hanya Tri Andiani pandai menyembunyikan kesedihannya itu. Yaitu selalu tampil garang begitu. Ya. Apa dulu Ken Pawuti pernah memadu kasih dengan Tri Andiani? Tidak. Aku akrab dengan Tri Andiani. Karena ya seperjuangan dan dalam satu barisan juga. Dia cukup tangguh itu. Kita akan bersaing dalam upaya membangun pedukuhan ini dengan pedukuhan Alas Purwo. Siapa yang patut jadi teladan, memakmurkan penduduk, tentram, gemah ripah loh jinawi. Kakang Pegat Suro, tadi aku melihat Ki Taji Kunir ada di warung Kiselo, sedang ngobrol dengan penduduk. Oh ya, wah. Aku kok teledor melupakan Ki Taji Kunir, tapi... Ki Pegat Suro, kenapa kau... apakah Ki Taji Kunir orang yang berbahaya? Ya. Berbahaya untuk diajak dalam satu barisan kekuatan. Wataknya suka mendua.
Tapi dia cukup lihai membangkitkan semangat penduduk dan juga membuat penduduk memberontak. Oh. Kenapa dia tidak mengikuti Jaka Badak pindah ke Alas Purwo? Atau ya, ikut Nibirah ke Waruwarno? Kemungkinan Jaka Badak tidak mau lagi menggunakan kita Cikunir. Jaka Badak bisa menangkap pengkhianatannya. Kang, bagaimana tindakan kita pada kita Cikunir, Kang? Adi Dadung Wesi, hal kita Cikunir kita selesaikan secara perlahan. Sementara ini, penuhi saja segala kebutuhannya. Atau panggil saja kemari. Ki Pegat Suro, apa pentingnya kita Cikunir itu? Apa dia juga salah satu kekuatan pasukanmu? Perang perlu taktik, kan Pak Boti? Kita Cikunir salah satu kekuatan Larang Jati yang membelot ke pihakku. Jaka Badak susah ditembus kalau tidak ada salah satu orangnya dicus dulu. Dicus? Dicus bagaimana maksudmu, Ki Pegat Suro? Secara diam-diam disogok untuk melemahkan satu sisi pertahanan Padukuhan. Namun ini sangat rahasia. Kalau Jaka Badak tahu, kita Cikunir pasti remuk kepalanya. Begitu toh persoalannya. Gampang saja itu. Kita Cikunir jadikan salah satu pemuka di Padukuhan ini, Ki. Sama ketika kita Cikunir masih ada Larang Jati. Ya. Betul kan Pak Boti. Aku juga punya rencana itu. Tetapi kita Cikunir ingin menjadi kubu. Kita Cikunir mau menjadi kubu. Wah. Apa tidak berkaca dulu? Sejarah hidupnya itu apa? Waduh. Namanya saja tidak dikenal di kalangan atas, Ki. Bagaimana bisa? Peribahasanya teklek naik ke kursi. Teklek ya di bawah tempatnya. Kalau begitu adanya, kita Cikunir itu sangat berbahaya. Ya, betul kan Pak Boti. Kita Cikunir bisa saja membangkitkan penduduk lalu menentang kita. Apalagi citra pemerintah kerajaan tambah belgedes. Ki Pegat Suro, jadi keputusannya bagaimana? Binasakan kita Cikunir? Sewa pembunuh bayaran untuk melenyapkannya? Pembunuh bayaran. Apa ada yang mampu menandingi kita Cikunir? Aji pelebur karangnya sangat ampuh, Kang. Perang sudah selesai, Adi Dadung Wesi. Tidak ada lagi bunuh-membunuh. Kita ajak damai kita Cikunir. Kita temukan kata sepakat dengannya. Wah, itu lebih berbahaya, Kang. Kita Cikunir nanti berkhianat lagi. Pengkhianat di mana saja pasti akan berkhianat lagi, Kang. Itu sudah wataknya, Kang. Iya. Lihat itu. Kita Cikunir datang. Tetap tenang. Dan jangan membuatnya curiga. Setiap langkah kaki kita Cikunir yang memasuki rumah tamu Pakuwon menjadikan juga getar-getar dada Pegat Suro dan Dadung Wesi. Kita Cikunir tentu menuntut janjinya. Selamat datang kita Cikunir. Wah, dari mana saja? Aku tidak mendengar kabar apa-apa tentang dirimu. Lah tentu nyambangi bojone. Terlalu lama ditinggal, nanti malah tidak karuan yang di rumah. Sudah enak ya. Ki Pegat Suro sudah jadi kuwu menggantikan kuwu Larang Jati. Hebat. Lah aku, wah ini bagaimana toh? Urusan jadi tidak karuan begitu. Sampean itu bagaimana? Ki Pegat Suro, coba ini bagaimana? Begini kita Cikunir. Aku tidak tahu menau tentang pengangkatanku jadi kuwu.
Lah yang sudah kuajukan itu kita Cikunir. Lah kok aku yang ditunjuk. Apa masuk di akal itu? Permainanmu licik, Pegat Suro. Jangan asal ngomong kita Cikunir. Aku sudah berusaha. Kita Jekunir bisa menanyakan langsung ke Rakrian Bangar di Kepatihan. Dadung Wesi, sampean apa tahu urusan yang ruwet dan sengaja dibuat kisruh sana-sini? Hah? Aku bukannya tidak tahu persekutuan Pegat Suro dengan orang-orang Kepatihan. Kita Jekunir. Mau jadi kuwu itu untuk apa? Tugas kuwu itu cukup berat loh. Salah sedikit digantung Gusti Prabu Kertajaya. Elah, Ken Pawuti. Sampean orang baru dalam pergolakan pedukuhan ini. Hah? Kalau Jaka Badak tahu keterlibatanmu dalam persekutuan Pegat Suro, kepalamu bisa dipindahkan di kakimu nanti. Percuma saja. Pengangkatan kuwu sudah dikukuhkan oleh Gusti Prabu Kertajaya. Kita Jekunir mencak-mencak di sini tak ada gunanya. Kalau mau labrak orang-orang Kepatihan itu. Iya, tentu akan kulabrak Kepatihan. Hah? Aku akan beberkan segala kebobrokan perjuangan kalian. Hah? Larang Jati tumbang bukan oleh kalian, tapi oleh janji-janji kalian. Ingat Pegat Suro, Larang Jati tumbang oleh janjimu padaku. Hah? Bagus sekali, bagus. Pegat Suro merasa kecut oleh ancaman kita Jekunir. Walau bagaimana, kematian Larang Jati yang masih saja diselidiki, kalau terbongkar akan mencemarkan namanya. Kemungkinan juga akan mencopot keakuannya. Kita Jekunir jadi ancaman baru. Bagaimana Pegat Suro? Aku beberkan di Kepatihan segala campur tanganku menumbangkan Larang Jati. Begitu? Tunggu kita Jekunir. Kenapa harus tergesa-gesa? Kita bisa urun rembuk yang baik. Aku sudah ada rencana untuk kita Jekunir. Embret-embret apa lagi Pegat Suro? Hah? Tidak usah mengulur-ulur waktu. Bagaimana kalau menjadi kuwu di Sumur Jati, menggantikan kuwu Segiono? Bel-belanmu, tawaranmu itu loh Pegat Suro. Aku harus ke Kepatihan dan menyelidiki, sekaligus menyelesaikan kepentinganku di Pakuwon ini. Pamit Pegat Suro. Kita Jekunir jadi kelilit di mataku. Bah! Tak ada pilihan lain. Bungkam kita Jekunir sebelum menjadi wabah yang melanda pedukuhan ini. Tidak perlu Ki Pegat Suro. Membungkam kita Jekunir hanya cari kerepotan saja. Kalau dia mau mencari-cari tahu di Kepatihan, Rakrian Bangar sudah siap untuk menjawab segala tuntutannya itu. Ken Pawuti bisa ngomong begitu. Apa ada jaminan untuk kita semua? Jangan panik toh. Tenang saja. Kenapa jadi gugup? Kita Jekunir tidak dikenal di Kepatihan. Namanya saja, ya tidak pernah dikenal. Mau bagaimana dia itu? Ken Pawuti, kita harus waspada. Kita Jekunir bisa mengubah pendirian penduduk untuk memberontak. Apalagi aku jadi kuwu di pedukuhan ini, membawa sejarah yang dianggap jelek oleh penduduk. Iya, aku tetap sarankan, Ki. Biarkan saja kita Jekunir itu. Kalau dia itu dibinasakan, akan ada lagi yang menuntut balas akan kematiannya. Lalu kapan mau menyelesaikan membangun lagi pedukuhan ini? Kalau terus-terusan hanya saling membunuh untuk kepentingan kekuasaan, bagaimana? Ya. Betul sekali Ken Pawuti. Aku merebut kembali pedukuhan ini bukan karena aku ingin berkuasa. Aku yang membangun untuk pertama kalinya. Dulu siapa yang mau membuka wilayah ini menjadi pedukuhan? Kalau tahu wilayah ini masih dihuni binatang buas dan segala bahayanya. Jangan salah lagi Ken Pawuti. Aku punya gagasan tersendiri. Menjadikan pedukuhan ini daerah bebas merdeka.
Siapa saja dapat hidup di pedukuhan ini tanpa harus merasa cemas oleh segala pergolakan hidup. Baik, baik Ki Pegatsuro. Kalau rencana itu dapat berjalan, nanti pasti banyak pengungsi. Ken Pawuti baru mengerti setelah Pegatsuro membeberkan segala rencananya. Pedukuhan menjadi satu wilayah bebas bagi siapa saja. Wilayah yang tidak lagi tergantung pada pemerintahan kerajaan Panjalu Kediri. Selama ini banyak kalangan penduduk kecil yang mengungsi ke Jenggala. Tidak perlu lagi ke sana. Jenggala terlalu jauh. Maka pedukuhan ini bisa dipergunakan tempat yang aman bagi kalangan Brahmana. Padukuhan ini menjadi tumapel yang kedua. Kukatakan begitu karena perjuangan padukuhan ini untuk menegakkan kembali citra kerajaan yang dirusak oleh cecunguk-cecunguk yang selalu mendewakan Gusti Prabu Kertajaya. Gusti Prabu Kertajaya diperagung-agungkan sampai lupa diri dan mabuk adikuasa. Siapa yang menentang langsung dibinasakan. Sebetulnya itulah hasil kerja para Ndoro-Ndoro Keblinger. Sementara itu mereka membuat persekutuan mengeruk keuntungan dari upeti yang tidak pernah sampai pada Bendoro dengan alasan pembegalan-pembegalan di perjalanan. Padahal para begal itu orang-orang yang dibayar oleh mereka. Ya. Ki Pegatsuro bisa tahu secara terperinci itu apa bukan hanya karangan saja. Aku pernah disewa Ken Pawuti. Dan aku dibayar untuk mengadakan pembegalan di wilayah Karangkapur. Aku dan Adi Dadungwesi dan beberapa begal alas merebut upeti dan membawa lari. Lari untuk diberikan pada Rakrian Bong Gajah. Lalu Rakrian Bong Gajah membagi rata kepada kerabatnya. Di antaranya teman kita sendiri. Siapa itu? Aku tidak tahu Ki Pegatsuro. Selama itu aku bertugas di Gerabahan Lor. Pasti kamu terkejut. Teman kita itu Raja Wali Kuning atau Aryo Benowo. Aryo Benowo? Wah, tapi dia kelihatan biasa saja. Tidak kaya raya. Oh, Aryo Benowo menyumbangkan bagiannya untuk perjuangan para pencinta keadilan. Pantas dia itu mundur dari kalangan istana. Ya. Mungkin sebagai upaya penyelamatan diri sebelum terbongkar perbuatannya membantu perjuangan rakyat. Dadungwesi, kenapa kau diam? Ada yang lebih penting juga, Kang. Aku mendengar kabar Aryo Benowo jadi buronan kerajaan, Kang. Kecaman pada wajah Pegatsuro tampak jelas. Belum lagi kita Jipunir selesai, sudah terkait lagi pada peristiwa masa lampau. Aryo Benowo telah jadi buronan kerajaan. Kalau Aryo Benowo tertangkap, berarti juga Pegatsuro akan terseret untuk diadili. Pakuan yang masih dalam pembenahan di beberapa tempat oleh Pegatsuro, baik susunan pemerintahan, juga pengaturan para pemuka pedukuhan terus berjalan secara bertahap. Sama halnya di Padepokan Alas Purwo, Ki Wanoro sudah mendapat kabar bahwa Jaka Badak yang jadi kuwu di wilayahnya, seperti yang ditentukan oleh pemerintah kerajaan Pancalu Kediri. Ki Wanoro tidak berkecil hati. Penduduknya terdiri dari manusia terasing atau liar, tetap dibina. Para tetuanya dikumpulkan di pendopo. Saudara-saudara para sesepuh penduduk Alas Purwo, aku sengaja mengumpulkan kisanak semua untuk kuberitahu bahwa Jaka Badak menjadi kuwu di Padepokan Alas Purwo ini. Wadas Budang, aku sesepuh di Alas Purwo ini. Kuharapkan dapat bekerja sama dengan Jaka Badak. Padepokan Alas Purwo ini diperluas lagi wilayahnya. Hutan dibuka dijadikan persawahan dan pemukiman. Aku taati anjuran Ki Wanoro. Kami para penduduk Alas Purwo yang masih terbelakang kehidupannya masih membutuhkan bimbingan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti penduduk pedukuhan lain. Wayo.
Sapa Isun, sama-sama Isun ya. Kertos jadi. Dengarkan wejangan Kiwanoro. Tenang. Dengarkan wejangan Kiwanoro. Perhatikan. Yang juga harus diketahui, Jaka Badak tegas tindakannya. Kita sudah tahu Jaka Badak seorang senopati tempur yang tidak pilih tanding, apalagi untuk membangun Alas Purwo ini. Jaka Badak akan mengambil tindakan keras. Para pengacau bisa dibinasakan. Maka dari itu, kuharapkan semua bisa saling bersatu. Seperti dengan aku, Jaka Badak cukup bijaksana. Kapan Jaka Badak mulai bertugas di Alas Purwo ini? Tidak lama lagi. Jaka Badak masih menyelesaikan Pakuwon dan Pegat Suro yang menjadi kuunya sekarang. Tenang. Pegat Suro memang jadi kuwu sekarang. Para manusia liar rupanya masih terkesan pada waktu menyerbu Pegat Suro di Padepokan Maranggali. Mereka juga heran, Pegat Suro bisa jadi kuwu. Selain Jaka Badak yang menjadi kuwu, ia juga didampingi seorang senapati wanita. Namanya Triandiani. Namanya sudah cukup dikenal di kalangan para kesatria. Triandiani berwatak lebih keras dari lelaki. Maka dari itu, jangan coba-coba kalian mengajaknya berguyon. Hebat sekali. Pendekar wanita mendampingi Jaka Badak. Siapa yang datang itu? Oh, Isonoweri dan Ki Aryo Benowo. Kula nuwun. Oh. Selamat sejahtera Ki Wanoro. Oh, monggo pinara Ki Sonoweri, Ki Aryo Benowo. Wah, aku gembira sekali. Ki Aryo Benowo sudi mampir di gubukku ini. Aku merasa masa lalu itu tidak pernah. Kalau kita berkumpul lagi siluman kera putih. Tenang, hei. Ada tamu agung, jangan gaduh. Wadas Budeng, bubarkan pertemuan ini. Aku akan berbincang-bincang dengan para tamu. Kepada segenap penduduk Alas Purwo, pertemuan cukup sampai di sini dulu. Silakan kembali ke rumahnya atau bekerja lagi. Ayo. Isonoweri, lama sekali baru muncul lagi di Alas Purwo ini. Apa sudah lupa dengan orang-orang bodoh di sini? Atau hidup dengan orang-orang di wilayah lain yang lebih maju menyenangkan? Ya tidak. Nyawaku ada di Alas Purwo ini, Ki Wanoro. Tumpah darahku sekarang di sini. Puji syukur pada Hyang Widi. Ki Sonoweri mau menjadi penduduk Alas Purwo ini yang masih jauh terbelakang. Bagaimana Ki Aryo Benowo? Raja Wali Kuning, aku tidak mendengar lagi gebrakanmu belakangan ini. Apakah sudah mapan? Aku sekarang ini buronan, Ki Wanoro. Apa? Jadi buronan? Siapa yang memburumu? Aku diburu oleh pasukan kerajaan Panjalu Gede. Aku dituduh bersekutu dengan para pemberontak. Ya, itu tidak jadi masalah bagiku. Aku saksi perjalanan sejarah, yang jelek atau yang baik. Dan aku tahu siapa pelaku sejarah yang berlumuran darah korbannya, juga pelaku sejarah yang betul-betul mengabdikan hidupnya pada kepentingan kerajaan secara tulus. Ki Wanoro termenung, wajahnya murung oleh kabar yang diceritakan Aryo Benowo. Rasa kesetiaan kawan menjadi landasan perjuangan, mampu membangun cita-cita. Sebaliknya kesetiakawanan adalah pengorbanan. Aku tidak mengira akan jadi pergolakan juga di segala penjuru kerajaan. Alas Purwo sudah waktunya bangkit. Sekarang ini waktunya. Ki Wanoro, iya. Satu-satunya wilayah yang masih tentram hanya di Alas Purwo ini. Iya. Maka jangan dibangkitkan untuk membuat pergolakan baru. Aku datang kemari ada perluku padamu.
tapi bukan hal peperangan atau yang sama dengan itu. Aku sebagai bapaknya, Dewi Astini, aku nitip anakku padamu. Oh ya, anakku Dewi Astini sudah resmi menjadi istri Jaka Badak. Ya, yang Jagatnata. Akhirnya dua insan yang saling mencintai itu telah bersatu. Iya, aku gembira sekali mendengar kabar ini. Jadi kapan mereka akan datang kemari? Aku tidak tahu, Ki Wanoro. Maka sepatutnya selaku orang tua ada sambung rasa pada yang lain. Iya. Apalagi Jaka Badak akan mengatur padukuhan baru di sini. Maka kuharapkan Ki Wanoro mau melindungi anakku. Oh, iya. Itu sudah tentu Arya Benowo. Dewi Astini sudah kuanggap keluarga sendiri. Dia juga sudah kuwarisi baju besi untuk melindungi dirinya. Oh, terima kasih. Dan aku akan pergi jauh, berkelana ke Jenggala. Hanya di sana yang mungkin aman. Aku akan bergabung dengan Puh Logawe. Oh, ya. Mengenaskan sekali. Perjalanan perjuangan setelah tiba pada ambang kejayaan. Timbul kesombongan kekuasaan dan keserakahan. Dan yang melakukannya para pejuang-pejuang itu sendiri yang lupa diri. Ini coreng arang pada sejarah jagat Jawa ini. Kenapa selalu ada saja malapetaka yang menjadi sumber kehancuran keluhuran budi? Sudah jadi lakon alam dunia ini, Ki Sonowori. Sejak air mata ibu tumpah menangisi anak-anaknya karena tidak bisa bersatu, selalu ribut dan gontok-gontokan, maka kehidupan pun tidak ada damai lagi. Aku sudah bertekad bergerilya. Alas Purwo ini aman bagimu. Tidak ada pasukan kerajaan yang mampu menembus wilayahku ini. Tidak, Ki Wanoro. Nanti di sini ada Tri Andiani yang mendampingi Jaka Badak. Dia masih keluarga Gusti Prabu Kertajaya. Aku harus menyingkir. Ki Wanoro dan Ki Sonowori, tokoh yang agak lebih tua dibanding dengan Arya Benowo, sama-sama menghela napas berat. Keadaan kehidupan tanah Jawa pada ambang peperangan besar. Dunia jadi terasa sempit sekali. Lubang tikus yang paling aman pun akan terlanda api pertempuran yang melanda seluruh jagat Jawa ini. Ki Wanoro. Iya. Aku tak bisa berlama-lama. Aku harus segera berangkat sebelum para pasukan kerajaan mengetahui pelarianku ini. Ki Wanoro. Pasukan kerajaan menuju kemari. Mereka ada di batas padepokan. Hadas Budeng, selamatkan Ki Arya Benowo keluar dari alas Purwo ini. Pergunakan jalan rahasia 4 cepat. Cepat Hadas Budeng, Ki Arya Benowo. Semoga Yang Widi melindungimu. Aku pamit, Ki Wanoro. Ki Sonowori. Iya. Ayo, Hadas Budeng. Apa rencana kita menghadapi pasukan kerajaan yang datang kemari? Sabar, Ki Wanoro. Alas Purwo ini sukar dijelajahi para orang luar. Banyak rawa mengapung yang bisa membinasakan bagi pendatang yang tidak tahu daerah ini. Sementara itu bisa terjadi. Lama-kelamaan mereka tahu jalan ke padepokan ini. Sudah, jangan cemas. Kalau mereka tidak menemukan Arya Benowo di sini, pasukan kerajaan tidak akan ada urusan apa-apa dengan kita. Yang mereka cari Arya Benowo, bukan Ki Wanoro. Aku harus segera mempersiapkan laskar tempurku. Laskar tempur manusia pohon alas Purwo. Aku setuju. Persiapan untuk menghadapi segala bahaya yang tak terduga bisa dilakukan. Ayo, aku sertai. Laskar alas Purwo sudah ku ketahui. Ki Wanoro, ayo ke pelataran. Ki Wanoro berjalan ke pelataran terbuka yang juga jadi alun-alun kecil padepokan. Ki Sonowori mengikuti berjalan di samping Ki Wanoro. Kemudian Ki Wanoro membunyikan kelindingan besar yang dibawanya. Laskar alas Purwo, siap! Mereka semua siap!
Perhatikan, pasukan kerajaan Panjalu berada di batas Alas Purwo. Aku belum tahu apa tujuan. Maka kalian bersiap untuk menghadapi segala bahaya. Jangan menyerang sebelum mendengar tanda bahaya. Kita tunggu saja kedatangan mereka. Kalian paham? Bagus. Pergunakan siasat Kalajengking 5. Jangan memperlihatkan diri. Siap, Laskar Alas Purwo. Ayo, Isonowari. Ayo kita lanjutkan berkeliling. Terutama melihat para pasukan kerajaan Panjalu Kediri. Pergunakan kuda itu saja yang berwarna coklat. Oh, iya. Wah, kuda yang bagus sekali. Ayo berangkat. Hop. Iya. Ikuti aku terus. Jangan mendahului. Banyak jebakan di jalan. Iya. Ya. Kita berhenti di sini saja. Sembunyikan kuda kita, ayo. Oh ya, di pepohonan rimbun itu saja. Mari, ku bawakan kudamu. Mereka pasti akan menggunakan jalan ini. Jalan setapak ini yang gampang dilewati. Iya, terpaksa aku cegat mereka di sini. Mereka tidak boleh tahu jalan masuk ke wilayah Padepokan Alas Purwo. Ki Wanoro mengamati sekitar tepian hutan untuk memperkirakan datangnya pasukan kerajaan Kediri. Alas Purwo harus tetap terjaga kelestariannya dari gangguan pendatang yang hanya akan meracuni kemurnian manusia Alas Purwo yang masih jujur dan lugu. Dari atas pohon, aku akan lebih leluasa mengamati ke tempat yang lebih jauh. Itu ada debu beterbangan ke udara. Sudah tentu laskar kerajaan ada di sana. Kiwanoro, ada yang menarik dari atas pohon itu? Naiklah. Segalanya tampak jelas dari atas pohon ini. Ayo naik. Ya. Lihat itu di sana. Debu-debu beterbangan di udara. Mungkin itu barisan pasukan kerajaan. Pengamatan matamu cukup cerdik. Biasanya kalau ada satu barisan lewat, burung-burung ikut berterbangan. Oh, di sana itu tidak ada burung yang ketakutan. Daerah itu memang langka burung, Kisonoweri. Nanti setelah musim hujan datang, banyak burung blekok dan tekukur. Pada waktu itu orang Alas Purwo keluar dari dalam hutan untuk menangkap burung blekok. Oh lalalala, begitu toh. Iya. Apakah orang-orang itu juga diajari bercocok tanam? Ya, mereka sudah bisa bertani. Tandur pari pun sudah bisa. Mereka aku ajarkan juga membaca arah. Oh. Nyatanya mereka itu cukup cerdas seperti orang-orang biasa. Tumpul-tumpulnya pedang. Kalau diasah terus bisa tajam. Iya. Apalagi yang namanya manusia. Kau dengar suara derak kuda itu? Masih jauh. Cukup banyak jumlahnya. Kau harus hati-hati, Kisonoweri. Jangan sampai mereka mengetahui kita. Tapi kita yang akan mengagetkan mereka. Kebetulan itu ada sarang tawon gong. Dapat dipergunakan untuk mengusir pasukan kalau mereka tidak mematuhi peraturanku. Bagus sekali. Tawon-tawon itu bisa menyerbu. Aku jadi amat tertarik untuk menyambut mereka. Lihat, itu Aryo Gede dan Triandiani yang memimpin pasukan. Pasti mereka sedang mengejar Aryo Benowo. Awas, siap-siap Kisonoweri. Pasukan kerajaan yang dipimpin Aryo Gede dan Triandiani tambah mendekati batas wilayah Alas Purwo. Melihat umbul-umbul yang dibawa salah satu pasukan menunjukkan dari pasukan tempur pilihan. Gambar macan pada umbul-umbul berlambang kesatuan pasukan dari kalangan kepatihan. Pasukan berani mati.
Ki Wanoro dan Ki Senoweri terus mengamati pasukan kerajaan yang bergerak memasuki perbatasan wilayah Alas Purwo yang merupakan masih daerah tak bertuan. Aryo Gede duduk di punggung kudanya dan terus mengamati ke sekitar tepi hutan. Pasukan! Berhenti! Triandiani, aku belum pernah memasuki wilayah Alas Purwo. Kabar yang kudapat, Alas Purwo ini banyak bahaya dari rawa terapung. Kita bisa terperosok dalam kubangan-kubangan rawa yang bisa menenggelamkan kerbau. Kenapa jadi gentar Aryo Gede? Kalau hanya pada rawa-rawa saja kamu ragu, bagaimana mau membeku Aryo Benowo? Maju terus. Aku yang berjalan di depan. Ikuti aku. Semua barisan berjalan satu-satu beriringan. Pasukan, siap! Semua bergerak. Barisan semut. Siap! Maju! Lihat Ki Senoweri. Ia bisa tahu rawa terapung pertama dan dapat melewatinya dengan aman. Betul, Ki Wanoro. Triandiani senopati wanita yang cukup handal wajahnya. Sama cantiknya dengan Dewi Astini. Hanya Triandiani agak kaku sosoknya. Celaka. Mereka menuju rawa yang paling besar dan bisa menenggelamkan pasukan itu. Berhenti! Di depan kalian ada rawa maut. Berhenti! Triandiani, kalian mau kemana? Masuki kawasan Alas Purwo ini sangat berbahaya kalau tidak tahu jalan. Oh, kebetulan sekali Siluman Keraputi. Aku ingin menjumpaimu. Nalurimu sangat tajam sekali. Ki Wanoro, di mana Aryo Benowo? Dia harus ditangkap karena kejahatan-kejahatannya. Jangan melindungi Aryo Benowo kalau tidak mau terlibat. Alas Purwo ini adalah wilayah damai. Tidak ada peperangan di sini. Ki Senoweri yang masih bersembunyi di atas pohon tetap terus bersembunyi dengan tujuan tidak membuat Aryo Gede tahu bahwa Aryo Benowo dia yang membawanya memasuki Alas Purwo. Aryo Gede kelihatan tidak sabar dan mau melabrak Ki Wanoro. Ki Wanoro, aku tidak ada urusan denganmu. Tetapi kalau kamu merintangi, pedangku ini yang akan menyingkirkanmu. Aduh, Aryo Gede, kalau tahu caramu begini, kubiarkan kalian terjerumus dalam rawa itu. Warasmu ada ditinggal di mana? Ki Wanoro, aku akan mewakili Jaka Badak menjadi Kuwu Alas Purwo. Kuharapkan kita tidak berselisih. Oh, begitu. Tapi itu loh, Aryo Gede mau mengamuk saja. Aku menjalankan tugas kerajaan. Jadi, singkatnya, serahkan Aryo Benowo atau kita adu kedikjayaan. Kamu terlambat. Aryo Benowo sudah pergi. Aku tidak tahu kemana tujuannya. Bohong! Tidak mungkin Aryo Benowo sudah pergi. Aryo Benowo atau bapaknya Dewi Astini pasti disembunyikan. Serahkan atau kamu binasa. Kalau dia ada di sini, silakan cari di seluruh Alas Purwo ini. Ayo silakan. Siapa tahu nanti ketemu manusia liar yang masih doyan daging-daging wong. Ayo. Debah! Rupanya kamu memang mau mempermainkan aku. Iya! Jempol dadamu. Iya! Ki Wanoro hebat sekali. Tubuhnya melayang-layang seperti kapas menghindari tebasan pedang. Itu ilmu andalannya, Keraputi. Jangan cuma menghindar. Ayo sambut pedangku. Iya. Tanganku ini. Awas, pegang pedangmu rat-rat. Awas, tahan jurus Kerasakti mengambil madu tawon. Aryo Gede, pedangmu sudah kurampas. Dan karena pedang orang jadi suka galak, maka pedang ini kuhancurkan. Aryo Gede melotot bengong. Pedangnya dihancurkan dengan hantaman sisi telapak tangan Ki Wanoro. Pedang wajah yang sudah membawanya ke jenjang kesenopatian itu hanya sekali kena tangan Ki Wanoro telah menghancurkan pamor kedikjayaannya.
Sementara Tri Andiani tersenyum dingin dan mendatangi Kiwanoro. Mundur Aryo Gede, Kiwanoro memang bukan tandinganmu. Ayo Kiwanoro, perlihatkan kedijayaanmu menandingi ilmu selendang pedangku. Ayo. Waduh. Aku sudah hampir masuk kubur. Sudah tidak suka dengan senjata apa saja. Berbahaya Tri Andiani. Senjata membuat hawa angkara murka saja. Aku tidak akan melayani tantanganmu. Aku mengaku kalah saja. Dan Aryo Benowo memang sudah pergi. Aku bersumpah atas nama Hyang Widi. Aryo Benowo tidak ada di wilayah Alas Purwo ini. Baik Kiwanoro. Aryo Gede, carilah sendiri ke wilayah lain. Aryo Benowo tidak ada di sini. Aku akan mempelajari keadaan di sini sebelum Jaka Badak datang. Baiklah, Kiwanoro, pertahankan dirimu akan pembalasanku. Pasukan, maju! Iya, iya! Malu tidak malu, Aryo Gede membawa pasukannya kembali, meninggalkan batas wilayah Alas Purwo. Sementara itu Ki Senoweri yang masih di atas pohon segera melompat turun di dekat Kiwanoro. Ki Senoweri, jadi tadi ada di atas pohon saja waktu Aryo Gede tarung dengan Kiwanoro? Aku tidak ingin menambah rumit persoalan Aryo Benowo. Aku sudah jadi penduduk Alas Purwo ini. Aryo Benowo kemana? Ki Senoweri tahu? Aku tidak tahu kemana perginya setelah berpisah. Kemungkinan ke Jenggala. Dia buronan yang harus diadili dan dihukum berat. Sudah terbukti Aryo Benowo membantu pemberontakan. Tri Andiani, aku ini orang rendahan. Hanya pernah ku dengar, bukan Aryo Benowo sendiri. Masih banyak di kalangan kerajaan yang berkomplot melakukan kejahatan terselubung. Aku tahu Ki Senoweri. Aku tahu semua permainan busuk di kalangan keraton Gusti Prabu Kertajaya. Tapi bukan urusanku. Sekarang ini, aku jadi Ku Jaka Badak di Alas Purwo ini. Weladalah. Maka kuharapkan bantuan Kiwanoro dan Ki Senoweri memberikan petunjuk wilayah ini. Ampang, Tapi kita tidak ada jalan tanah. Harus melompat dari pohon ke pohon lain. Di sana ada rawa yang harus kita seberangi dari atas. Tanpa kesulitan, Tri Andiani mengikuti Kiwanoro dan Ki Senoweri yang berayun dari satu pohon ke pohon lainnya. Beberapa kera kecil yang melihat Tri Andiani berbaju kuning gading bubar menyelamatkan diri. Mungkin mereka takut melihat ada wanita yang mampu menyamai kemampuan mereka melompat di pepohonan. Kemudian Kiwanoro mendarat di tanah terbuka. Hari sini kita baru bisa berjalan aman ke padepokanku. Ingat dulu, itu ada tanda palang batang pohon yang kupasang dan sebagai penunjuk arah. Depokan? Ada padepokan di sini? Aku baru tahu. Betul Tri Andiani. Ada padepokan yang kubangun sendiri bersama penduduk Alas Purwo. Kabarnya manusia Alas Purwo masih buas dan suka memakan manusia sesamanya. Dan tak jarang mengganyang orang yang tersesat. Memang ada sebagian yang masih puas. Adanya jauh di dalam hutan. Hanya pada hari tertentu mereka keluar. Itu pun pada malam hari. Yang bersamaku sekarang ini sudah terdidik. Hanya kadangkala masih suka ada yang melawan. Agak susah bergaul dengan orang-orang yang belum maju tingkatan peradabannya. Wah, menarik sekali. Aku ingin mempelajari kelakuan mereka. Mudah-mudahan dapat berguna nantinya. Tri Andiani, jangankan mereka, tetapi kau pun ingin mempelajarinya. Dan kau pun bakalan repot. Walau kamu tidur pasti dibangunkan siang atau malam. Ki Senoweri, apa yang dipelajari diriku ini? Aku perempuan yang susah untuk didekati siapa saja. Juga Ki Senoweri. Perempuan kalau tidak galak, bakalan jadi apa nantinya? Ayo kita lanjutkan. Ki Senoweri, ambil kuda kita. Oh ya, tunggu sebentar. Siapa saja yang pernah memasuki wilayah Alas Purwo ini? Oh, belum banyak. Ki Senoweri dan Dewi Astini. Dewi Astini? Iya. Dia lebih dulu memasuki wilayah ini. Aku tertinggal. Dewi Astini kekasih Jaka Badak. Iya, Putri Aryo Benowo itu memang hebat. Rambutku pernah rontok oleh pukulan geledeknya. Jadi kamu pernah bentrok dengan Dewi Astini? Aku bentrok dengan Dewi Astini. Hanya mencoba kemampuannya saja. Nyatanya Putri Aryo Benowo itu sudah memiliki banyak pusaka. Kalau melihat penampilannya yang lembut, siapa sangka dia luar biasa tangguh. Tri Andiani, kumohon hindari bentrok dengan Dewi Astini lagi.
Dia sudah kuanggap anakku sendiri. Selain itu, dia telah menjadi istri Jaka Badak. Tri Andiani seperti disambar geledek siang hari. Matanya terbeliak tak percaya dan juga kaget. Siapa mengira Jaka Badak yang begitu tangguh terhadap segala wanita bisa luluh dalam pelukan Dewi Astini. Tanpa terasa, Tri Andiani menitikkan air mata. Jaka Badak, akhirnya kamu jatuh dalam pelukan wanita lain. Kenapa kamu menangisi kebahagiaan Jaka Badak dan Dewi Astini? Apakah Jaka Badak itu kekasihmu? Aku tidak tahu. Tugasku ini justru untuk segala kebutuhan Jaka Badak. Lahir batin. Berat sekali. Namun kujalankan juga perintah Gusti Prabu Kertajaya. Walau bagaimana, aku telah dibesarkannya sejak kecil. Gusti Prabu Kertajaya masih pakdeku, kakak bapak kandungku. Bapu. Begitu. Jadi Gusti Prabu bermaksud menjodohkanmu, yang Batara aku. Tapi Jaka Badak sudah resmi dengan Dewi Astini dan dapat restu dari Aryo Benowo. Aku jadi malu melihat diriku sendiri yang Widi tidak memperkenankan aku jadi istri Jaka Badak. Sudah lakonku Ki Wanoro, aku akan tetap menjalankan tugasku mendampingi Jaka Badak, walau hatiku pedih. Tri Andiani, sabarlah. Kalau memang jodohmu, Jaka Badak akan jadi milikmu. Berserah diri saja pada Yang Widi. Hampir seluruh jagat Jawa ini jelajahi. Aku tidak pernah berdebar-debar menghadapi apa saja. Tapi sekarang aku seperti kehilangan kepercayaan diri. Masa kependekaranmu luntur oleh kecemburuan, Tri Andiani? Ayo, bangkitlah. Tunjukkan pada dunia kamu pendekar wanita yang unggul, yang tidak pernah menangis oleh rasa kasmaran. Cocok sekali julukanku. Wanita ketiga yang selalu berada di luar garis. Di luar garis bagaimana? Karena aku dianggap perempuan yang berwatak lelaki, tidak pernah gandrung pada lelaki. Celaka Ki Wanoro. Mengerikan sekali. Ada apa? Ada apa Ki Sonowari? Kuda-kuda kita hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Ayo kulihat dulu. Ayo. Ki Wanoro segera melompat menuju tempat kuda disembunyikan, diikuti oleh Tri Andiani dan Ki Sonowari. Ketiganya bergidik ngeri dan jijik melihat tulang belulang yang masih berlumuran darah dan sisa-sisa cuilan daging berserakan. Manusia liar pedalaman Alas Purwo mengganyang kuda-kuda itu. Tumben mereka keluar dan menyerang. Apakah sebelumnya tidak ada serbuan? Pernah. Tapi sudah lama sekali. Aku pernah menghajar mereka dengan api. Rupanya mereka muncul lagi. Kalau melihat bekas-bekasnya, jumlahnya lebih dari 10. Betul Ki Sonowari. Mereka sekali keluar berjumlah sampai 50. Bahkan lebih banyak. Apakah ada rajanya? Atau pemimpin mereka itu? Dulu pemimpin kelompok di Alas Purwo ini adalah Wadas Budeng. Tapi sudah kukalahkan dan menjadi cantriku. Ki Wanoro. Iya. Di mana ada sekelompok makhluk hidup, pasti akan membentuk sesuatu kepemimpinan secara alami. Entah dengan cara adu otot atau perundingan. Itu bisa dipastikan setelah terbentuk kelompok baru dengan pemimpin baru. Wah, itu betul. Jangan-jangan mereka menyerang padepokan. Berbahaya sekali. Kemungkinan menyerang tipis sekali. Tapi bisa juga mereka lakukan. Mereka mungkin tahu aku tidak ada di padepokan. Ki Sonowari, ini sangat berbahaya. Tapi kita sudah tidak ada kuda. Padepokan jauh. Apa kita harus lari cepat untuk ke sana? Selamatkan padepokan. Apapun caranya. Kalau terpaksa harus lari. Ayo, aku bisa menggunakan kakiku. Lari itu gampang Tri Andiani. Salah langkah kecemplung ke dalam rawa lumpur. Tamat riwayatmu. Ki Wanoro berlari di depan. Aku mengikuti langkah Ki Wanoro. Ayo. Ayolah, ikuti caraku. Dan jangan salah injak. Hop, iya. Iya. Lihatlah, waduh, larinya cepat sekali. Aku juga harus bisa mengikutinya. Hop, ya. Ki Wanoro melesat berlari. Tubuhnya hampir dikatakan tidak lagi punya bobot. Kedua kakinya setiap kali menjejak bumi, melontarkan tubuh meluncur maju. Tri Andiani pun ternyata mampu menggunakan kedua kakinya untuk mengikuti lari Ki Wanoro. Ki Sonowari agak payah karena belum tinggi ilmu jelajah bumi yang dimilikinya.
Ki Senoweri menggenjot tenaga sekuat-kuatnya untuk tidak ketinggalan. Saudara pendengar, apakah padepokan Alas Purwo memang diserbu manusia pedalaman Alas Purwo yang masih liar dan buas itu? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak. Dalam episode ke-5 ini, Mutiara Alas Purwo. Sampai jumpa.